Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kumaha daramang. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini di tangan saya ada madu. Madunya tinggal sedikit lagi. Tapi walaupun sedikit lagi, madu ya tetap madu. Sampai tetesan terakhir, ya madu tetap sesuatu barang yang berharga. Saudara suka mengkonsumsi madu? Ya, kalau ada madunya ya kita harus suka. Karena kita mengkonsumsi madu adalah merupakan salah satu sunnah Rasul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengkonsumsi madu bahkan tidak tanggung-tanggung. Madu yang dikonsumsi oleh Rasulullah itu adalah madu yang terbaik di dunia. Emang madu apa yang terbaik di dunia? Ya, menurut penelitian bahwa madu yang terbaik di dunia itu adalah madu Yaman. Jadi madu yang berasal dari negara Yaman. Kenapa madu yang terbaik itu berasal dari negara Yaman? Emang di kita tidak ada madu? Ya, tentu saja di kita juga banyak berbagai macam madu. Tapi yang terbaik adalah madu Yaman karena alasannya di negara tersebut, di negara Yaman tersebut ada sejenis pepohonan yang tidak tumbuh di negara lain. Jadi pohon tersebut tumbuhnya hanya di negara Yaman saja. Jadi nektar dari pohon tersebut yang dikonsumsi oleh lebah kemudian menghasilkan madu, dan itu adalah madu yang terbaik di dunia. Dan itulah yang dikonsumsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana cara mengkonsumsi madu yang baik, yang benar, yang dibutuhkan oleh tubuh? Apakah kita boleh mengkonsumsi madu misalkan langsung diminum seperti ini? Apakah boleh? Ya, jawabannya jelas tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Apakah tidak berguna? Masih tetap berguna. Apabila kita mengkonsumsi madu langsung, tidak pakai campuran apapun, masih tetap berguna terhadap tubuh, tapi kurang efektif, ya, kurang sempurna. Bagaimana caranya? Ya, caranya yang baik adalah dengan cara madu tersebut dicampur dulu dengan air. Madunya dicampur dengan air, baru boleh kita konsumsi. Lebih baik jika sebelum mengkonsumsi makanan apapun, ya kita harus mengkonsumsi madu dulu. Mengkonsumsi madu itu terbagi kepada dua cara, termasuk dua fungsi. Ada yang dimaksud dengan madu panas, ada yang dimaksud dengan madu dingin. Apa yang menjadi beda? Madu panas adalah berfungsi apabila kita mau beraktivitas. Kita mau beraktivitas kerja, baik siang atau malam, aktivitasnya apapun, yang harus kita konsumsi adalah madu panas. Terus madu dingin untuk apa? Ya, madu dingin adalah apabila kita mau istirahat, tidur, mau lelap gitu, maka kita mengkonsumsi madu dingin. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya seperti ini. Kalau madu panas, kita siapkan gelas, ya, madu panas, kita masukkan dulu air, airnya air panas, ya, terus madunya dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air tersebut. Nah, kalau madu dingin adalah kita masukkan dulu madu, kemudian kita seduh dengan air. Itu perbedaannya. Mari kita praktekkan. Pertama, saya akan membuat madu panas terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat madu panas untuk kita beraktivitas. Di sini ada air. Ini air
dingin, air es, ini air normal, dan ini air panas. Nah, karena yang akan kita gunakan adalah madu panas, maka kita gunakan air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah gelas ini berisi dengan air panas, maka kita akan memasukkan madu ke dalam air tersebut. Di sini saya punya 3 jenis sendok. Mana yang akan kita pakai? Yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Maka yang akan kita pilih untuk mengambil madu adalah sendok yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sendok ini saya membuat sendiri. Bahannya dari kayu, khusus untuk mengambil madu. Ya, madunya cukup. Setelah cukup madunya masuk ke dalam air ini, maka kita mengaduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaduk madu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Kita pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, dengan berdoa ini dalam kita mengocek madu, mudah-mudahan saudara-saudara yang belum haji segera berhaji, yang belum berumroh juga segera dapat panggilan untuk umroh. Amin ya robbal alamin. Terus kita kocek. Setelah dirasa cukup, madunya sudah bercampur dengan air panas tersebut, ya kita angkat sendoknya, simpan, dan ini kita simpan sedikit sebentar agar hangat, baru kita konsumsi, kita meminumnya langsung gitu. Ini apabila kita mau beraktivitas. Ini adalah contoh larutan madu panas. Selanjutnya kita akan membuat madu dingin. Kalau madu dingin kita pergunakan apabila kita mau beristirahat. Caranya seperti ini. Kalau madu panas itu yang dimasukkan air panas terlebih dahulu, kemudian dimasukkan madunya ke sini. Nah, kalau madu dingin yang kita lakukan adalah madunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan madunya. Ya. Setelah madu, nanti kita akan memasukkan air. Nah, sekarang kita madu dulu masukkan. Ya. Setelah gelas ini berisi dengan madu, selanjutnya kita akan mencampurkan air ke dalam madu ini. Air manakah yang akan kita gunakan? Karena yang akan kita gunakan adalah madu dingin, maka air yang kita gunakan adalah air panas juga. Ya.
walaupun namanya madu dingin, sama saja air yang kita gunakan adalah air panas. Cuma bedanya kalau madu panas itu airnya terlebih dahulu, kalau madu dingin adalah madunya terlebih dahulu. Kita kocek seperti yang tadi, diaduk, gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, selesai. Ini adalah madu dingin. Kegunaan madu dingin adalah apabila kita mau beristirahat. Selanjutnya, sendok. Sendok ini saya pegang. Ini sendok terbuat dari plastik. Apakah boleh digunakan untuk mengambil madu? Boleh. Sendok dari plastik. Selanjutnya ini sendok dari bahan melamin. Boleh digunakan untuk madu? Boleh. Selanjutnya ini sendok dari kayu. Tentu saja ini sangat boleh, karena ini terbuat dari kayu, bahan yang sangat cocok dengan madu. Ini buatan saya sendiri. Kemudian ini, apakah boleh kita mengambil sendok ini untuk mengambil dan mengaduk madu? Sendok ini jawabannya tidak boleh. Kenapa ini tidak boleh? Karena menurut para ahli, zat yang berada di dalam madu ini, diantaranya zat-zat yang terkandung dalam madu ini ada satu zat gula, kedua adalah bipolen, ketiga adalah ada royal jelly, dan keempat ada propolis. Ya, apabila madu tersebut bercampur dengan zat yang ada pada sendok ini rumus kimianya adalah Fe. Fe itu berarti besi. Nah, apabila kita mengoceknya, memasukkan sendok ini ke dalam madu, maka akan merubah rumus kimia dari Fe menjadi Fe3. Apakah itu Fe3? Fe3 adalah karat besi atau besi berkarat. Jadi kita tidak boleh menggunakan sendok ini untuk mengambil dan mengaduk madu. Sebab maksud kita adalah mengkonsumsi madu agar badan kita menjadi sehat. Tapi ketika salah kita menggunakan alatnya, bukan madu yang kita minum, tapi racun yang kita konsumsi. Ya, mudah-mudahan ini penjelasannya bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi madu, tadi sudah disebutkan ada madu panas. Madu panas apabila kita mau beraktivitas, madu dingin apabila kita mau beristirahat, dan jangan menggunakan sendok ini untuk mengaduk dan mengambil madu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sahabat sekalian berbahagia. Semoga sahabat sekalian menjadi sehat. Semoga sahabat sekalian menjadi manusia yang berhasil, yang sukses di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.